Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika fluida. Di sini dianggap fluida itu bergerak, sehingga fluida merupakan suatu sistem dengan distribusi massa yang kontinu. Ya, karena fluidanya mengalir. Jadi di sini ada garis-garis lengkungan gerak partikel fluida. Jadi garis ini menyatakan lintasan gerak fluida ya. Fluida itu di sini untuk membahas fluida dinamis, kita menganggap bahwa fluida itu alirannya tunak, artinya apa? Kecepatan dari tiap partikel fluida pada saat titik tertentu adalah konstan. Jadi kecepatannya konstan di sini, di sini, di sini begitu ya. Kemudian tak rotasional artinya titik elemen fluida tidak memiliki momentum sudut. Kemudian tak kompresibel artinya rapat massa itu massa jenis juga tidak berubah. Kemudian tak kental berarti tidak ada gaya gesekan. Yang berikutnya adalah kita mencoba mencari tahu bagaimana penurunan rumus persamaan kontinuitas. Ini misalkan ada pipanya dari yang kecil, kemudian diameternya membesar. Yang kecil ini luas penampangnya A1, yang besar penampangnya A2. Awalnya fluida bergerak awalnya di titik P, kemudian kecepatannya V1. Setelah itu dia berubah kecepatannya karena di sini diameternya lebih besar ya. Di titik Q kecepatannya V2. Sehingga di sini dia berpindah dari titik sini ke sini, berpindahnya sejauh V dikali delta T. Diingat-ingat lagi rumus gerak lurus di pelajaran fisika dasar 1 ya. Di sini perpindahan besar perpindahan sama dengan jarak dari sini ke sini V dikali delta T. Di sini air mengalir pada pipa, kecepatan V1 lebih besar daripada kecepatan V2. Makanya dia mengalirnya ke atas, gitu ya, bisa dihayalkan ya. Sekarang kita pandang elemen fluida dengan massa sebesar delta M, dia melewati penampang pipa A1 dalam selang waktu delta T. Dari rumus massa jenis, ingat-ingat massa jenis adalah massa per volume. Berarti kalau mencari delta M, rho dikali delta V. Gitu ya. V-nya itu apa? Volume adalah luas alas dikali jarak atau besar perpindahan tadi ya. Kemudian kita tahu sudah jarak yang ditempuh fluida adalah kecepatannya dikali selang waktu. Sehingga yang ini delta V bisa kita ganti menjadi A1 V1 kali delta T. Kemudian berikutnya, kalau delta T-nya kita pindah ke bawah, sehingga diperoleh delta M1 per delta T1, Rho 1, A1 kali V1. Apabila delta T-nya mendekati 0, maka diperoleh dm1 per dt1. Ya, jadi kalau selang waktunya singkat, maka delta ini berubah menjadi diferensial dengan menggunakan limit delta T mendekati 0. Kemudian ini berlaku pada titik P. Ya, titik P berarti yang di sini. Titik P yang di sini. Bagaimana dengan yang di titik Q? Di titik Q kan partikel berpindah dari sini ke titik sini gitu ya. Maka caranya sama. Tinggal dirubah dm2 per dt2 rho 2 A V2. Ini kira-kira apa yang tertinggal? Variabel 2. Kita perbaiki ya. Jadi di sini rho 2 A2 V2. Oke. Ini kita perbaiki biar lebih jelas. Sebenarnya kan yang mengalir air ya. Jadi sebenarnya tidak ada rho 1, rho 2.
cuman tidak apa-apa untuk menurunkan rumus dulu. Kita kasih variabel, nanti dicoret-coret di bawahnya gitu ya. Jadi kalau dm1 per dm1 per dt1 sama dengan rho 1 a1 p1, dm2 per dt2 sama dengan rho 2 a2 v2. Karena di sini tadi rho 1 sama dengan rho 2, yang mengalir kan air, berarti rapat massanya kontinu, tidak berubah kan di sini rapat massanya. Tadi di sini kita sebutkan, kita menganggapnya sebagai fluida yang tak kompresibel, jadi rapat massanya tidak berubah, sehingga massa jenisnya sama. Karena massa jenisnya sama, berarti rho 1 coret, rho 2 coret, tersisa A. Ini A1 harusnya ya, ini A1. A1 A1V1 di sini apa? A2 A2V2. Karena tadi row-nya sama-sama dicoret, akhirnya diperoleh seperti ini. Ini kalau tidak ada tanda vektor juga tidak masalah ya. Ini disebut dengan persamaan kontinuitas yang diperoleh dari penurunan rumus tersebut, atau menyatakan kekekalan massa dalam aliran fluida. A dikali V, ini kan ada A dikali V, itu selanjutnya disebut flux volume atau laju aliran fluida. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli atau teorema Bernoulli ini sebenarnya adalah hukum kekekalan energi ya pada gerak fluida. Dari mana kekekalan energinya? Coba kita lihat. Ini dipelajari di SMA kan sudah Bernoulli. Sekarang kita coba turunkan rumusnya. Nah, ini kita misalkan lagi ada pipa. Di sini penampangnya adalah A1. Ini pipanya terbuka, jadi ada tekanan 1. Ada gaya ke sini F1. Tentu saja gaya di sini lebih besar sehingga air bisa mengalir ke atas. Kecepatan fluida di sini adalah V1. Dari sini ke sini, fluida bergerak sejauh delta L1. Pipa ini ketinggiannya dari tanah sejauh Y1. Di sini pipanya tingginya Y2, penampangnya adalah A2, penampang pipa, dia bergerak sejauh delta L2, kecepatan fluida di sini V2, tekanannya P2, dan gayanya dari udara luar adalah F2. Di sini dikatakan P1 lebih besar dari P2. Ini logis sekali supaya airnya bisa mengalir ke atas. Jadi tekanan di sebelah sini pasti lebih besar daripada tekanan di sini. Berikutnya kita lihat dulu yang di sebelah sini. Segmen fluida delta L1 terdorong ke kanan oleh gaya. Ya benar ya, ini ada gaya F1 dari udara luar, akhirnya kan dia terdorong ya. Dari yang sini berpindah ke sini sejauh delta L. Gaya ini dirumuskan sebagai F1 sama dengan A1 kali P1. Ingat-ingat rumus yang kemarin. Ya, jadi dibolak-balik saja sehingga gaya sama dengan A dikali P1. Selanjutnya, kalau kita mau mencari usaha yang dilakukan oleh segmen fluida, usaha itu gaya kali perpindahan. Jadi, W1 sama dengan F1 kali delta L1. Dengan cara yang sama, dilakukan penurunan rumus F2 sama dengan A2P2, sehingga W2 sama dengan negatif F2 delta L2. Kenapa negatif? Karena arah gayanya ke kiri. Ini berlawanan arah. Kalau F1 ke kanan, F2-nya ke kiri. Kalau kita jumlahkan usaha total yang dilakukan oleh sistem, maka W1 tambah W2, gitu ya. Tinggal ditambahkan. F1-nya kan yang ini. Ini ya, F1-nya di sini. Tambah, asalnya tetap tambah, tapi kan di sini negatif. Makanya di sini menjadi negatif F2 delta L2. Kamu ganti F1-nya dengan yang ini. Jadi, P1A1 delta L1,
F2 ganti dengan yang ini, diperoleh ini. Ya, sekarang di sini kita lihat ada variabel luas dikali jarak yang ditempuh oleh fluida. Jadi kalau luas alas, luas penampangnya begitu ya, luas penampang dari pipa itu dikali dengan jarak yang ditempuh fluida, itu tidak lain adalah volume fluida, sehingga ini dikali ini jadi ini. Nah, itu juga diganti ya, yang ini kali ini jadi V2. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti volume ya. Volume ini dengan massa per massa jenis. Kita menganggap volumenya sama. Nah, volumenya sama. V1 kita anggap sama dengan V2. Sehingga ini bisa dimasukin ke dalam kurung V1 kurang V2 M per rho. Kemudian kita cari di sini hukum kekekalan energi mekanik delta W sama dengan delta EM. Maknanya adalah ini menunjukkan bahwa total usaha yang dilakukan oleh fluida dalam sistem tadi sama dengan energi mekaniknya. Nah, energi mekanik itu apa? Tambahan energi mekanik total. Delta EM itu terdiri atas delta EK dan delta EP. Delta EK itu selisih ya energi kinetik, kemudian ini selisih energi potensial. Selisih energi kinetik adalah EK akhir kurang EK awal. Kalau yang akhir dilambangkan 2, variabel 2, yang awal kita lambangkan V1. Jadi setengah MV kuadrat, MV2 kuadrat kurang setengah MV1 kuadrat. Kalau delta EP selisih energi potensial pada sistem, EP2 kurang EP1. Berarti apa? MGY2, Y2 ini ketinggian pipa 2, Y1 ketinggian pipa 1 terhadap tanah. Tinggal dimasukkan delta EK-nya yang ini, delta EP-nya yang ini kan delta W ya, usaha total tadi yang ini kan. Nah, kemudian kita coret ini, massa semuanya dicoret, tersisa yang variabel ini. Kemudian kita rapikan, yang variabel 1 dikelompokkan 1, jadinya ini, yang variabel 2 dikelompokkan ini. Nah, ini selanjutnya disebut dengan persamaan Bernoulli. Boleh secara umum ditulis seperti ini. P tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GY sama dengan konstan. Itu ya. Dan ini diterapkan pada teknologi pesawat terbang, desain bentuk mobil, dan kapal laut. Kemudian kita bisa menerapkan persamaan Bernoulli pada teorema Torricelli. Ini juga di SMA sudah, tapi kita mau menerapkan hitungannya itu gimana gitu. Persamaannya datang dari mana. Nah, misalnya ini ada tangki, kemudian tangkinya berlubang di sini, lalu air memancar gitu ya. Tentukan besar kecepatan dia keluar di sini, airnya keluar ini kecepatan berapa, kemudian jarak maksimal yang bisa ditempuh oleh air yang pertama kali memancar. Kita lihat dulu lubangnya ini kan di sini, kedalaman lubang H. Kalau ketinggiannya H besar diukur dari tanah. Kalau kedalaman itu diukur dari permukaan. Kita anggap di sini titik 1 dengan luas penampang A2. Kalau lubang itu punya luas yang di atas ini penampangnya A1 luasnya, sedangkan lubang itu penampangnya A2. Lubang kan biasanya luas penampangnya kecil sehingga A1 jauh lebih besar daripada A2. Kita juga menganggap bahwa yang di sini fluidanya tidak bergerak gitu ya, sehingga V1-nya mendekati 0. Di sini ada tekanan udara luar ya, karena ini berinteraksi dengan udara. Sehingga ada P0 1 atm. Di sini juga lubangnya terbuka ke udara luar. Jadi dapat tekanan udara luar sebesar P0. Y ini tinggi total atau kedalaman total dari air dalam tangki.
Sekarang kita lanjut. Nah, kita mau mencari tahu kecepatan air memancar pada lubang yang V2 ini. Gunakan persamaan Bernoulli. Karena di bagian atas dengan bagian lubang ya, itu sama-sama udara luar 1 atm, sehingga ini bisa kita coret. Kemudian yang V1 itu kita anggap mendekati 0 karena di permukaan bak kita anggap airnya tidak mengalir atau diam. Sehingga di sini hilang. Gitu ya, ini hilang. Kemudian apalagi yang hilang? Rho GH2. H2 itu apa? H2 itu ketinggiannya. Ketinggian yang mana? Kalau Rho GH1 berarti yang ini sama dengan H gitu ya. Sedangkan Rho GH2 itu sama dengan 0. Kita menganggap berarti acuannya di sini. Nah, jadi kalau di sini ketinggiannya adalah Rho GH1 menjadi H, sedangkan H2 itu sama dengan 0 karena acuannya di sini. Jadi bukan dari tanah, dari lubang. Ketinggian lubang ini di sini 0, sedangkan ketinggian air di sini adalah H. Kemudian massa jenisnya kita coret. Kemudian 2-nya kali silang ke sini jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. V2 ini kecepatan air keluar dari lubang. Sehingga diperoleh V2 sama dengan akar 2GH. Kalau kita mau mencari lagi waktu yang diperlukan air memancar keluar dari lubang, maka menggunakan persamaan gerak parabola. Ya, ini persamaan gerak parabola Y kurang H sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita cari T kuadrat, berarti tinggal dibalik aja ya, dikali silang dapatnya ini. Y kurang H sama dengan negatif H. Arahnya kan ke bawah airnya memancar, jadi negatif H. Tinggal dimasukkan seperti ini. Kita tarik akar lagi, 2-nya kali silang ke atas 2H. Kemudian negatifnya kita coret. T-nya karena yang dicari T, berarti diakarkan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau debit air yang keluar dari lubang adalah luas lubang dikali kecepatan air keluar dari lubang. Tadi V2-nya sudah dapat kan akar 2GH, berarti A2 kali V2. PR kuadrat karena lubangnya berbentuk lingkaran. Kalau jari-jarinya E berarti PR kuadrat, kecepatannya tadi akar 2GH. Kalau kita mau mencari jarak maksimalnya, berarti sama dengan V dikali T ya. V dikali T kenapa? Karena persamaan gerak parabola pada sumbu X itu sama dengan GLB. Jadi rumusnya hanya kayak gini. X max V dikali T. Akar 2GH, T-nya yang di sebelah sini tadi ya. Nanti G-nya dicoret, 2 kali 2, 4. H dikali H besar. Sehingga disederhanakan menjadi seperti ini. 2 akar H besar dikali H kecil. Gitu ya. Di sini ada kemarin file yang dikasih di file temukan. Baik, lanjut. Kemarin ditemukan formula, filenya sudah kayak saya kasih. Coba kalian turunkan lagi pelan-pelan.
Yang ini, tunggu sebentar mana? Oh ya, yang ini tadi diulangi lagi, coba diturunkan, ditulis di buku tulis yang rapi, nanti saat UTS dikumpulkan ya melalui email. Silahkan dicari ini, diisi titik-titiknya, dikerjakan, diulangi lagi pelan-pelan mengerjakannya sampai nanti ketemu persamaan kontinuitas. Jadi ini semacam LKS, kemudian prinsip Bernoulli juga sama, silahkan ini gambarnya lalu isi titik-titiknya. Ditulis di buku tulis sampai nanti ketemu persamaan dari hukum Bernoulli. Penerapan lain dari hukum Bernoulli juga kalian coba ditulis isi titik-titik ini ya, ini sudah ada bantuannya, jadi titik-titiknya ini maksudnya disambung saja sampai nanti kalian ketemu berbagai rumus yang seperti tadi dijelaskan, cuman ini lebih rinci, jadi kalian coba sendiri. Itu sudah ada bantuan clue-cluenya. Kemudian ada juga gaya angkat pesawat ya, ini penerapan lain dari hukum Bernoulli. Jadi gaya angkat pesawat ini kalau sayap pesawat, kemudian ini ada udara yang mengalir, udara kan fluida juga. Kita lihat di sini lebih rapat garis aliran fluidanya. Ini menunjukkan tekanannya rendah. Sedangkan di sini tekanannya tinggi. Supaya pesawat bisa terbang kan memang tekanan di bawah itu harus lebih besar, sehingga gayanya yang di bawah sayap ini lebih besar, jadi dia terangkat daripada yang di atas gitu ya. Kecepatan di bawah ini lebih rendah, sedangkan yang di atas sayap pesawat ini lebih cepat aliran fluidanya, tapi tekanannya lebih rendah gitu ya. Coba kalian turunkan persamaan-persamaan ini sudah ada clue-cluenya, tinggal diisi titik-titiknya sampai nanti kalian menemukan rumus sederhana seperti yang ada di SMA tentang gaya angkat pesawat, begitu ya. Oke, kemudian kita bisa melihat contoh soalnya, contoh soal persamaan matematisnya ya. Coba kita cari. Kita cari yang sebentar yang Bernoulli. Ini juga rasanya sudah saya bagikan. Nah, ini tidak. Nah, ini contoh gaya angkat pesawat ya. Gaya angkat pesawat. Biar yang tadi kan belum dijelaskan rumusnya, jadi kita lihat dulu contoh soalnya biar dapat gambaran tentang pesawat terbang. Ini ada sebuah pesawat terbang, masanya sekian, masing-masing sayap memiliki luas sekian, kemudian tekanan di bagian bawah sayap sekian, tentukan tekanan di bagian atas. Tulis dulu diketahuinya ya, massa, luasnya, kemudian tekanan di bawah. Gunakan rumus ini, F1 kurang F2 sama dengan, jadi selisih gaya pada kedua sayap sama dengan selisih tekanan pada kedua sayap dikali luas penampang. F1 kurang F2 itu bisa kita lambangkan sebagai F yang merupakan gaya angkat pesawat terbang. Jadi gaya angkat pesawat terbang itu P1 kurang P2 kali A. Gaya angkat pesawat terbang kalau dia sudah selama terbang begitu ya dan jalannya konstan di atas begitu ya, maka gayanya sama dengan berat. Jadi diganti saja dengan W. Kalau dia sudah di atas gitu ya, melayang di atas, tidak dalam posisi take off atau landing. Jadi F diganti W, luasnya luas total sayap pesawat sehingga A1 tambah A2. Berat itu apa? Berat itu M dikali G. Lalu di sini kan A-nya sama, sehingga kalau ditambah bisa kita ganti saja dengan 2A begitu ya. Jadi A tambah A jadi 2A.
Dengan demikian, kalau kita mau mencari P2, ini tinggal dipindah ruas, jadinya P2 sama dengan ini. Kalau dimasukkan angkanya, nanti diperoleh yang ini. Begitu ya.